Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau memberi kekuatan kami yang baru untuk kami boleh datang pagi ini di tempat ini. Biarlah Tuhan, kami mau naikkan syukur kami bagimu. Kami mau memuji bagimu Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Kami ada sampai hari ini karena Engkau. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, tubuh jasmani. Biarlah Tuhan Kau memberkati roh kami juga Tuhan. Boleh tetap menyala-nyala melayani Engkau. Kami boleh Tuhan senantiasa Tuhan menaikkan syukur bagimu ya Bapa. Tuhan, Engkau urapi kami, kudus sucikan layakkan kami, supaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Jamah Tuhan, Roh Kudus mengurapi setiap kami yang datang, memberkati Tuhan dengan kekuatan, dengan Tuhan tubuh yang segar Tuhan, untuk naikkan syukur bagi Engkau ya Bapa. Tuhan menjamah setiap kami yang datang, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah. Tuhan memberikan Tuhan penghiburan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pegang tangan kami, jangan lepaskan kami ya Bapa. Tuhan peliharakan hati kami, supaya hati kami boleh seturut dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar
seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, Kau kekuatan kami, Yesus. Haleluya, Kau segalanya dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Engkau mulia, Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Kau kekuatan kami, Kau perlindungan, Kau penghiburan, Yesus, Yesus. Engkau baik, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Glory, glory.
Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, kami memuji-Mu. bersyukur. Terima kasih Roh Kudus,
syukur Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas
karyamu, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh,
Rabalaya la malaya la 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 la. Ya Rabalaya la malaya la 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 la. Ya Rabalaya la 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 malaya la 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 malaya la 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 la. Ya Rabalaya la 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 malaya la 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 masih. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan namamu. Glory, glory, haleluya. Ya la la ya la 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 ya la la ya la. Ya la la ya la 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 la. Ya la la ya la la. Mana ya la malaya la 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 walaya la 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 masih. Ya namana ya la 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 walaya la 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 la. Kami tinggikan Kau Tuhan. Ya rabalaya la walaya la walaya la 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 la. Ya namana ya na 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 walaya la la masih. Haleluya. Kami bersyukur. Ya rabalaya la walaya la la. Ya namana ya la walaya la 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 la. Ya rabalaya la walaya la la la. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap berserah kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku bagimu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidup.
Tuhan baik bagiku. Tuhan Yesus yang mengasihi kami sungguh bersyukur pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang di tempat ini, berhimpun bersama-sama. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Tuhan, biarlah Engkau menerima segala pujian kami, syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah itu seperti dupa yang berbau harum, naik ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau menerima segala syukur kami, karena kami menyadari Tuhan bahwa semua yang kami terima saat ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau juga memberkati akan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. Baik pemandu pujian, singer, juga tim multimedia. Tuhan memberkati di hari-hari mendatang kehidupannya makin berkenan kepada Tuhan. Bapak, tiba saatnya pagi hari ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, juga segenap sidang Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Supaya firman yang disampaikan itu sungguh-sungguh datang dari Engkau ya Tuhan. Bukan dari diri kami sendiri, tetapi Engkau yang menaruh perkataan-perkataan-Mu dalam bibir dan lidahku Tuhan. Sehingga boleh menjadi berkat, boleh mengingatkan, menegur, memperbaiki kehidupan kami. Supaya di hari-hari mendatang kami makin berkenan kepada Engkau ya Yesus, Juru Selamat yang mengasihi kami. Terima kasih Bapak, kami mau sambut firman ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Bacaan Alkitab pagi hari ini sudah sampai pada Mika pasal 7 ayat 1 sampai 20 ya. Mika pasal 7 ayat 1 sampai 20. Bapak Ibu, saya memberi judul renungan atau khotbah pagi hari ini, bersikap bijaksana di tengah masa sukar. Bersikap bijaksana di tengah masa sukar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah sebetulnya Mika ini? Ya, Mika ini adalah seorang nabi yang hidup pada zaman raja-raja Yehuda, ya, yaitu Yotam, Ahaz, dan Hizkia, yang memerintah sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Nabi Mika menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya, khususnya menyampaikan peringatan-peringatan kepada pemimpin-pemimpin Samaria dan Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Ibrani arti nama Mika adalah siapakah seperti Tuhan. Ya, siapakah seperti Tuhan. Ungkapan ini lebih merupakan sebuah seruan ketimbang sebuah pertanyaan. Maksudnya Mika mengatakan dalam kitabnya ini bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Tidak ada yang seperti Tuhan, ya. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Itu sebenarnya arti dari nama Mika. Dan Allah kita adalah Allah yang
menghukum pemimpin-pemimpin dunia dan bangsa-bangsa yang menentangnya, yang mengabaikan keadilan Allah, tetapi dia juga Allah yang menyelamatkan orang yang mau mengakui dosanya dan kembali kepadanya. Karena itu kitab Mika ini juga ditutup dengan pernyataan itu ya. Kita coba baca sebentar dalam Mika pasal 7 ayat 18-19 ya. Mika pasal 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Mika ditutup dengan beberapa ayat yang menyatakan sebetulnya arti dari namanya sendiri. Ya, siapakah Allah seperti engkau? Bapak Ibu, kalau kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, ya, di dalam ketidaksempurnaan kita tidak sengaja-sengaja berbuat dosa. Tapi ada saja yang kadang-kadang kita tidak mau salah, bisa salah. Ya. Kita nggak mau berdosa, bisa berdosa. Ya. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya itu mengampuni kita. Dan Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Ya. Kalau Dia bertahan dengan murkanya, kata ayat 18 tadi, ya, kita ini mati, ya, binasa. Kalau Dia hitung-hitungan terus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, siapa yang bisa bertahan? Ya, mati kita. Ya. Tapi ternyata Tuhan itu tidak demikian. Ya. Bukan berarti kita terus berbuat dosa, tidak. Ya. Rasul Paulus mengatakan, justru kalau kita melihat kesabaran Allah, kita akan makin berusaha untuk menyenangkan hatinya, ya, untuk berbuat hal yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal ini Nabi Mika benar-benar berada dalam keadaan yang sukar, ya. Keadaan yang sukar yang dialami Nabi Mika, kalau kita simak baik-baik, ternyata ada kemiripan, ada kesamaan dengan keadaan yang sedang terjadi di negeri kita ini, ya. Nah, kalau saya telusuri, ada 6 kondisi yang mirip terjadi di negara kita sekarang ini, ya. Tolong ditayangkan. Ada 6 kondisi yang terjadi di zaman Nabi Mika, ternyata mirip atau ada kesamaan dengan kondisi yang sedang terjadi di negeri kita saat ini, ya, Indonesia yang kita cintai. Yang pertama, kondisi yang pertama, kita baca sebentar dalam Mika pasal 7 ayat 1, ya, Mika pasal 7 ayat 1. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Ya. Ini adalah Nabi Mika menggambarkan dirinya, dikiaskan seperti pengumpul buah ara. Kepingin dapat hasil, tapi tidak ada. Tidak ada buah anggur untuk dimakan. Tidak ada buah ara yang disukai. Artinya apa? Kalau sudah begini, yang ada adalah
kekecewaan, ya. Karena keadaan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, kecewa. Berapa banyak orang Indonesia yang saat ini kecewa dengan keadaan negeri ini, ya. Kecewa, lantas berubah menjadi kemarahan, dan yang terjadi seperti Bapak Ibu tahu ya beberapa waktu yang lalu, demo besar-besaran di mana-mana, hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia, ya. Yang lebih parah lagi yang saya rasa juga mengerikan sebetulnya, ya, gedung gubernuran yang dibakar, yang sebetulnya itu adalah bangunan bersejarah, ya. Tapi itulah luapan kekecewaan yang berubah menjadi kemarahan, ya, yang sudah terjadi di negeri ini, dan itu juga dialami oleh Nabi Mika, sehingga dia berkata, celaka aku dalam keadaan ini, ya. Lalu kondisi yang kedua, mari kita baca dalam Mika pasal 7 ayat 2. Mika pasal 7 ayat 2. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia di negeri ini, mungkin, ya, mungkin masih ada orang jujur di negeri ini. Tapi sebagian besar, kalau kita lihat, kalau kita simak baik-baik juga berita-berita yang terjadi di Indonesia, itu sebetulnya sudah cukup parah, ya. Betul-betul menyengsarakan rakyat. Mungkin di negeri kita masih ada orang jujur, tetapi Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Ya. Penyelewengan uang negara terjadi di mana-mana, ya. Dari atas sudah turun ke kabupaten anggaran itu, tetapi tidak disalurkan dengan semestinya. Yang terjadi, saya sempat menyimak berita, ya, dan ini benar, ya, seorang anggota DPR menceritakan bahwa guru-guru di bawah-bawah itu sampai menangis karena dana itu sebetulnya sudah turun, tapi tidak sampai ke bawah. Ya. Di sini kita melihat bahwa penyelewengan uang negara terjadi di mana-mana, di hampir semua lini masyarakat, dari atas sampai ke bawah. Sungguh satu hal yang menyedihkan, yang membuat rakyat menderita. Itu juga terjadi di zaman Nabi Mika. Nah, satu hal lagi, ya, yang saya sendiri juga mendengar beberapa waktu yang lalu, memang ada himbauan dari RT RW kami bahwa ayo siapa yang mau mengurus KTP digital silahkan mengurus ke kelurahan atau ke balai RW. Ya. Ini memang sempat marak penipuan karena orang mengaku petugas Dukcapil, ya, membantu KTP digital. Bapak Ibu tidak usah ke kantor, kami nanti bimbing untuk melakukan pendataan, nanti tinggal verifikasi. Tapi ujung-ujungnya adalah pembobolan m-banking. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu RT RW menghimbau warga kami untuk mengurus KTP digital. Dan petugas kelurahan itu sempat bercerita kepada saya bahwa ada warganya yang terkena penipuan pengurusan KTP digital ini sampai 24 juta raib. Ya. Karena dibimbing dengan berbagi screen, tapi
ujung-ujungnya adalah membobol m-banking. Kecanggihan teknologi dipakai untuk menipu, untuk meraih keuntungan dengan cara-cara yang tidak jujur. Dan sungguh ini meresahkan masyarakat. Kondisi ketiga, Mika 7 ayat 3. Mika 7 ayat 3. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikan. Kita tidak bisa menutup mata dengan realita yang ada di negeri kita saat ini. Ya. Meskipun ditutup-tutupi seolah-olah baik-baik saja, itu kenyataannya. Ya. Mungkin ada berita-berita yang agak-agak bersifat hoaks, tapi sebagian besar itu ada benarnya. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Ya, beberapa waktu yang lalu juga yang sempat memicu demo yang awalnya hanya sedikit tapi merambah kemana-mana, yaitu PBB yang dinaikkan sampai 250%. Bapak Ibu sudah mendengar ya beritanya ya, di Pati bahkan Cirebon 300%, bahkan ada yang 1000%, ya, luar biasa. Itu yang memicu demo akhir-akhir ini. Salah satunya. Itulah kondisi yang juga terjadi di zaman Nabi Mika. Ya. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Ya. Kondisi yang keempat. Mika 7 ayat 4. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti rumput duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Apa artinya ini? Menjadi seperti rumput duri, artinya tidak disukai, tidak disenangi, dianggap mengganggu. Ya. Orang terbaik, orang jujur, tapi dianggap mengganggu, dianggap mengganggu kenyamanan, tidak disenangi. Ya. Dan itu sudah terjadi di negeri kita. Ya. Berapa banyak kisah yang terjadi? Orang-orang Kristen di pemerintahan dimutasi ke tempat lain, tidak disukai ya karena bersikap jujur. Kalau bisa disingkirkan ya. Ada seorang hakim agung Saifuddin Kartasasmita yang jujur, yang dapat dengan berani membongkar kasus korupsi, bahkan memenjarakan seorang anak pejabat. Tapi ujung-ujungnya peluru-peluru tajam menghantam dia karena pembunuh bayaran. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, miris sekali memang keadaan di negeri kita saat ini. Yang kelima, kondisi yang kelima, Mika pasal 7 ayat yang kelima. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ya. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Teman bisa menjadi lawan karena krisis kepercayaan. Mengapa? Karena keadaan, karena ketidakjujuran, karena uang, ya. Hoping bisa diciak. Teman akrab bisa diciak. Dalam dunia bisnis ini bisa terjadi ya, berapa kisah yang kita dengar mungkin awal mulanya pinjam dengan nilai yang tidak sedikit, tapi ujung-ujungnya ngemplang, ya, ujung-ujungnya tidak bayar, diciak
oleh temannya sendiri. Itu sudah bukan satu kisah yang mengherankan. Karena itu ayat yang kelima tadi, jangan percaya kepada teman. Artinya boleh berteman bisnis, tapi fokus kita harus kepada Tuhan. Minta hikmat selalu, walaupun order sudah ada di depan mata, bawa selalu kepada Tuhan. Tuhan, apa ini untuk saya? Ya, jangan karena jumlahnya yang besar kita lupa membawa doa, membawa di dalam doa. Bawa dalam doa. Walaupun jumlahnya besar, tawarannya menggiurkan, kelihatannya baik-baik saja ya. Tapi jangan lupa untuk terus membawa di dalam doa dan bertanya-tanya, apakah ini untuk saya Tuhan? Ya. Kalau kita bertanya-tanya pasti Tuhan menuntun dan mengarahkan. Kondisi yang terakhir, kondisi yang keenam. Mari kita baca Mika pasal 7 ayat 6. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya. Tidak bisa dipungkiri loh, ini juga bisa terjadi di kalangan umat Tuhan. Ya, perpecahan keluarga, kerusakan atau keretakan relasi dalam keluarga bisa terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Bukan hanya di zaman Mika, tapi saat ini juga ya. Inilah kemerosotan akhlak yang bisa terjadi di kalangan umat Tuhan sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Yang paling sering adalah karena masing-masing orang tua, anak, menantu, mertua berjalan dengan egonya masing-masing ya. Kurang mau hidup menurut firman. Coba kalau berusaha untuk hidup nyocokin menurut firman, pikiran menurut firman, perasaan menurut firman, pasti perpecahan itu tidak terjadi. Kurang mau hidup menurut firman. Lebih mengedepankan pendapat sendiri, pikiran sendiri. Itu sebabnya tadi dikatakan anak laki-laki bisa menghina ayahnya sendiri. Anak perempuan bisa melawan ibunya sendiri. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman ini adalah zaman era globalisasi. Ya. Anak-anak di usia remaja sudah dijejeli dengan berbagai informasi yang memenuhi otak dan pikirannya. Kalau tidak dilandasi oleh firman Tuhan sejak dini, sejak kecil, hati mereka tidak kuat. Ya, mereka akan ikut arus informasi yang begitu deras di zaman ini. Dan amat terasa ya, sebab anak dengan seabrek informasi di otaknya itu sudah enggan untuk menerima saran, nasihat orang tua. Kalau itu ditanamkan sejak kecil, maka itu memberi keluasan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja. Karena itu saya juga menghimbau bagi Bapak Ibu, bagi oma opa, bawalah anak-anak ke sekolah minggu ya. Di usia 5 sampai 7, 8, 9 tahun itu adalah usia emas ya. Insinyur Jarot dalam sebuah bukunya itulah golden age, itulah usia emas untuk anak-anak diletakkan fondasi yang kuat firman oleh Roh Kudus. Sehingga jika mereka berangkat dewasa, ada berbagai informasi yang berseliweran di otak dan pikiran mereka, tetapi fondasi itu tetap kokoh. Mereka menjadi kuat karena berdiri di atas fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi 6 kondisi di zaman ini yang juga terjadi di negeri kita ya.
Bagaimana kita menyikapinya dengan bijak? Mari kita belajar pada pagi hari ini dengan apa yang dikatakan dalam Mika, ya. Ya, lalu bagaimana kita menyikapi dengan bijak 6 kondisi yang sukar tersebut? Dalam Mika pasal 7 ayat 7 kita baca sebentar, ya. Ini adalah sikap yang bijak dari Nabi Mika. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ya. Memang kadang-kadang secara manusia, kalau kita melihat kondisi negeri ini, saya juga termasuk berkata, nggak bisa lain lah, kita ini termasuk rakyat kecil, cuma bisa berdoa, ya. Berdoa supaya pemerintahan kita diberikan kebijaksanaan di dalam mengatur negeri ini, dalam menerapkan kebijakan-kebijakan supaya berpihak kepada rakyat. Ya, memang berdoa harus, ya. Tetapi ternyata ada sikap-sikap lain yang Tuhan ingin kita punya, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Nabi Mika tadi mengatakan aku menunggu-nunggu. Apa sih sebetulnya yang ada di dalam kondisi menunggu? Sikap apa yang ada dalam kondisi menunggu? Sikap apa? Yuk kira-kira. Sikap sabar, ya. Sikap sabar. Di dalam menunggu kita butuh kesabaran. Dan seringkali Tuhan juga menunda pengabulan doa kita. Karena Tuhan ingin membentuk sifat sabar di dalam diri kita. Ya. Disitulah sikap sabar itu terbentuk ketika kita menunggu. Secara manusia, secara natur memang kita kalau ada masalah, kita kepinginnya cepat-cepat selesai. Ayolah Tuhan, dang mari Tuhan, urusanku ini. Itu sikap kita kan. Doa kita juga bisa aja begitu. Dan cepetan Tuhan, urusan ini selesai. Tapi seringkali justru Tuhan meminta kita sabar. Ya. Sabar menunggu pertolongan Tuhan. Ada orang yang berdoa, dan seringkali mungkin kita juga tanpa sadar berdoa, ya. Tuhan beri saya sabar. Karena kita tahu bahwa orang yang sabar itu disayang Tuhan, ya. Pepatah dunia juga akan mengatakan orang yang sabar disayang Tuhan. Kita cuma tertarik kepada kalimat disayang Tuhannya, ya, tapi sabarnya seringkali kita tidak mau. Tapi Tuhan melatih kita untuk sabar. Dan perlu kita ketahui bahwa sabar itu datang dalam hidup kita tidak serta-merta seperti benda yang jatuh dari langit. Oh ya, aku bisa sabar. Tidak. Justru sabar itu ada lewat proses. Sabar itu ada lewat masalah. Ya. Dan itulah yang sering terjadi. Orang bisa menilai kita, ya, termasuk beberapa orang yang kadang-kadang berelasi dengan saya berkata, Pak Tony ini orangnya sabar, ya. Saya tidak bangga dengan penilaian itu. Sebab saya tahu di depan Tuhan ukurannya itu adalah Tuhan, ya. Belum seperti yang Tuhan mau, ya. Sabar saya mungkin hanya di permukaan, tapi di dalam belum tentu, ya. Dan yang menilai itu adalah Tuhan. Sampai di mana sabarmu itu Tuhan yang menilai. Dan seringkali Tuhan memproses itu supaya sabar, benar-benar sabar itu lewat masalah. Ya. Dan kalau kita mau dibentuk, mau ngikutin alurnya, bisa kok. Ya, sabar. Awal-awalnya ya dikuat-kuatkan buat sabar. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, buah Roh Kudus ini akan bisa dalam kehidupan kita. Ya, sebab kadang-kadang kita juga bisa
bertanya, loh heran ya, aku ini biasanya tidak sabar loh menghadapi ini. Tapi kali ini kok bisa ya. Itu buah Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang mengerjakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di sini dikatakan juga menunggu, bukan berarti menunggu terus berpangku tangan, menunggu diam, menunggu dengan pasif. Tidak ya. Tuhan meminta kita seperti Nabi Mika ini, aku akan menunggu Tuhan. Itu berarti menunggu dengan aktif. Menunggu dengan melakukan kehendak Tuhan. Mirip dengan menunggu panggilan dokter. Saya ingat kata-kata Ci Evelyn yang pernah disampaikan kepada saya. Yaitu kalau nunggu panggilan dokter, apa yang ia lakukan? Ya. Lalu Ci Evelyn cerita, baca buku-buku yang edukatif, buku-buku yang bermanfaat. Jadi waktu itu tidak terbuang dengan sia-sia katanya. Ya benar juga sih ya. Dan itu saya praktekkan. Bahkan kadang kalau sudah baca bukunya selesai, saya cari order ya lewat HP. Sambil sesekali tentu melihat monitor layar, mendengar panggilan dokter, apakah sudah waktunya saya masuk ke kamar praktek. Menunggu dengan aktif ya. Menunggu dengan melakukan kehendak Tuhan. Begitu pula secara rohani ya. Kita menunggu dengan aktif. Kita akan dituntun Tuhan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dalam proses menunggu itu. Ada doa-doa kita yang belum dijawab. Ada doa-doa kita yang seakan-akan Tuhan bilang, nanti dulu ya Tony, nanti dulu. Nah di dalam menunggu itu lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Dikatakan Pengkhotbah 9 ayat 10. Tayangan yang keempat ya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Jangan biarkan waktu itu berlalu dengan sia-sia. Dan itu saya belajar ya. Dalam menunggu dokter kadang-kadang jenuh rasanya ya. Baca atau apa. Tapi Tuhan memimpin. Coba lihat di sebelahmu. Tanya-tanya, oh sakitnya apa? Oh iya ya. Kalau bisa masukkan sedikit-sedikit Injil. Sedikit-sedikit kabar sukacita. Ya. Tidak terang-terangan mungkin menyebut nama Yesus. Tapi paling tidak ada pencerahan buat dia. Nah itu sudah berbuat sesuatu bagi Tuhan. Bagi sesama. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sela-sela waktu kita. Ya. Melakukan apa yang bisa kita lakukan. Di situ dikatakan juga Allahku akan mendengarkan aku, kata Nabi Mika. Ini apa? Inilah iman. Ya. Allahku akan mendengarkan aku, inilah percaya. Mungkin pada saat itu pemulihan belum terjadi dalam keadaan yang dihadapi oleh Nabi Mika, tetapi dia percaya ya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus terus percaya. Entah di sini, entah di rumah sendiri, mengikuti secara online. Allah ada.
Kalau kita berdoa, kita bukan berdoa menghadap tembok, tapi ada, dia mendengar, dia memberi upah. Ini juga yang membuat kita bisa sabar ya. Beberapa kali saya merasa bahwa kalau saya percaya firman Tuhan, saya bisa sabar. Sabar menunggu pengabulan doa. Itu saya, Roh Kudus mengatakan kepada saya waktu itu, percaya kamu bisa sabar kalau kamu percaya. Dengan percaya janji Tuhan, dengan yakin akan firman Tuhan, kita bisa sabar. Juga dalam mendoakan orang, kadang-kadang orang ini tidak berubah-berubah ya. Pikirannya kok terus saya tidak berubah-berubah. Tapi Tuhan mengatakan, percaya satu saat ketika kamu berubah, orang ini berubah. Percaya. Nah dengan begitu bisa sabar. Bisa sabar. Jadi yang pertama sabar, yang kedua percaya, yang ketiga tidak kehilangan pengharapan. Ya Mika 7 ayat 7b. Aku akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Aku akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Tidak kehilangan pengharapan. Ini yang membuat kita kuat. Berpengharapan. Kalau sudah tidak berpengharapan itu putus asa, ya, kecil hati. Tapi kalau kita tetap berpengharapan, kita punya Tuhan. Itu kata kitab Ibrani seperti sau yang teguh. Kapal itu biarpun diombang-ambingkan, tapi kalau saunya dilabuhkan, dia tetap tidak akan kemana-mana. Yang terakhir, yang keempat. Mika 7 ayat 8b, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Apa ini yang Tuhan mau tanamkan di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing? Sifat gigih. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Ya, inilah sifat gigih. Tidak lekas putus asa, tidak lekas kecil hati, tidak mandek. Terus ya wis lah, wis ngikuti arus aja wis. Enggak. Kalau kita tahu ini adalah firman Tuhan, gigih. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Ya. Berusaha terus. Sekalipun aku gagal, aku akan bangun pula dan meraih kembali tangan Tuhan. Ya, saya ingat kisah juara bulu tangkis All England 8 kali menang, Rudy Hartono ya. Dia bukannya mulus-mulus saja loh dalam pertandingan itu. Ada saatnya dia dikalahkan oleh Sven Pri dari Denmark ya, itu tahun 1975-1980. Saya sempat melihat pertandingan ini ya. Dikalahkan kalau nggak salah 2 set. Tapi dia berjuang terus, mungkin dalam keadaan tertatih-tatih, dia terus bertanding sampai akhirnya pada set terakhir dia berhasil mengalahkan Sven Pri dari Denmark ini. Itu adalah sifat apa? Gigih. Begitu juga kita dalam berusaha ya. Kadang-kadang kita menghadapi pelanggan yang begini, yang begitu ya. Kadang-kadang order juga 2 minggu ditunda, 1 bulan ditunda. Tidak apa-apa. Terus gigih, berdoa, berusaha, melakukan apa yang kita bisa lakukan. Maka pada saatnya kita akan melihat firman Tuhan itu ya dan amin. Itu dalam segi jasmani ya, dalam segi rohani juga. Saya ingat cerita tentang ibu saya ya. Perkataan yang saya masih ingat sampai sekarang dari ibu saya. Di dalam usia lanjutnya dia berkata, mami ini selalu meraih tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu terulur kepada mami, tapi mami harus raih tangan Tuhan. Maksudnya apa? Dia itu kalau dalam kondisi berselonjor ya, kadang-kadang tidak kuat berdoa, tapi dia terus berdoa, terus memuji Tuhan. Dan yang anehnya dari keadaan berselonjor, dia bisa berlutut, dia bisa duduk di tepi ranjang. Itu kalau bukan kekuatan Tuhan yang memampukan dia untuk meraih tangan Tuhan. Ya, dalam kelemahan tubuhnya, dari berselonjor, tidak bisa bangun, tetapi dia bisa terus berdoa di tempat tidur, terus memuji Tuhan.
sampai Tuhan kasih kekuatan. Dia bisa berlutut, dia bisa duduk di tepi tempat tidur. Dan dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Itu artinya apa? Gigih ya. Tidak menyerah pada keadaan. Tidak menyerah pada kelemahan tubuh. Tapi terus berjuang. Dan kita lihat pada akhirnya apa yang diharapkan itu terjadi ya. Dalam Yeremia yang ayat 7 ayat 12 ya. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka ya. Apa yang diharapkan oleh Nabi Mika terjadi juga karena iman, karena sabar, karena berpengharapan dan karena kegigihannya ya. Sekian firman Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini kesimpulannya ya, bersikap bijaksana di tengah masa sukar adalah sabar, percaya penuh pada Tuhan, berpengharapan dan gigih. Saya percaya Tuhan itu setia ya. Tuhan pasti menggenapi janjinya juga untuk negeri ini ya. Dia akan memulihkan sebab dia mengasihi Indonesia ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk bersikap bijaksana di tengah masa sukar. Di tengah-tengah banyak masalah yang terjadi di negeri ini Tuhan. Pemulihan yang belum pulih, intoleransi yang masih ada di berbagai tempat di negeri kami. Tapi kami percaya Tuhan oleh doa-doa umat-Mu, oleh ketaatan dan kegigihan, Indonesia akan dipulihkan. Hidup kami masing-masing juga akan dipulihkan. Kami boleh melihat lagi kebesaran Engkau. Kasih Tuhan atas kami masing-masing. Kasih Tuhan atas negeri ini. Terima kasih Bapak, biar kami pulang dengan firman yang ada di dalam hati dan hidup kami. Tuhan memberkati akan acara doa dan puasa sebentar ya Tuhan. Kiranya pengurapan Allah juga nyata sehingga lawatan Tuhan boleh terjadi bagi jemaat Tuhan yang hadir. Bapak kami bersyukur untuk tim penggembalaan PD Allah adalah Kasih, Cifrida, Ria dan juga Samuel. Tuhan Engkau tetap memberi hikmat, memberi tuntunan dari Roh Kudus sehingga jemaat Tuhan di sini bersama-sama kami semua boleh terus bertumbuh dalam rohani menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Bapak. Kami sebentar lagi akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau menurunkan berkat-Mu atas kami, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.